Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat bukan? Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut kita dalam pembelajaran hari ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini akan kita bahas tema yang pertama, yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, apakah pengertian qada dan qadar itu? Ya, qada secara bahasa itu artinya ketetapan, ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan qadar secara bahasa artinya jangka atau ukuran atau kadar. Itulah anak-anakku pengertian qada dan qadar secara bahasa. Kemudian bagaimana pengertian qada dan qadar secara istilah? Ya, qada secara istilah yaitu ketentuan suatu rencana dari Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada semua makhluk-makhluknya sejak zaman azali. Kemudian qadar secara istilah yaitu rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Itulah pengertian qada dan qadar secara istilah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya apakah zaman azali itu? Ya, zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya segala sesuatu. Ya, sekali lagi, zaman azali yaitu zaman sebelum terjadinya segala sesuatu. Jadi saat itu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Yang lain belum ada. Seperti malaikat, manusia dan makhluk-makhluk lain termasuk alam beserta isinya ini ketika itu belum tercipta. Jadi sekali lagi, zaman azali itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada terlebih dahulu. Itulah zaman azali. Kemudian beriman kepada qada dan qadar ini hukumnya adalah wajib atau disebut fardu ain dan sebagai rukun iman yang keenam. Itu qada dan qadar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa hukum atau dalil tentang qada dan qadar? Dalilnya ada beberapa macam. Ada di sini akan kita bahas. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Inilah yang menjadi dasar qada dan qadar. Jadi segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah sesuai dengan ketentuannya, ukurannya. Sudah ada ketentuannya, sudah ada ukurannya. Kemudian yang kedua adalah firman Allah, Quran surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Sekali lagi, ini adalah dasar bahwa Allah telah menetapkan qada dan qadarnya sebelum makhluk-makhluknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apakah pengertian qada dan qadar itu? Pengertian iman kepada qada dan qadar itu? Pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Jadi sekali lagi, pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari qada dan qadar itu sering disebut dengan istilah takdir. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita jarang sekali mengenal qada dan qadar, tapi yang ada biasanya orang menyebutnya adalah takdir. Nah, kemudian anak-anakku, bahwa takdir itu ternyata ada dua macam. Ya, ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Baik, kita definisikan apa takdir mubram itu. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Jadi sekali lagi, yang dinamakan takdir mubram itu adalah suatu takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Nah, kemudian dasar hukumnya adalah Quran surat An-Nisa 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Nah, ini dasarnya takdir mubram. Yang kedua, takdir mu'allaq. Apakah takdir mu'allaq itu? Ya, takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiar dan berdoa dengan izin Allah. Atau dengan kata lain, takdir mu'allaq yaitu takdir atau ketetapan Allah yang masih mungkin bisa dirubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar dan berdoa. Ini takdir mu'allaq. Kemudian dalilnya atau dasar hukumnya adalah firman Allah, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa atau kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari dalil ini dapat disimpulkan dengan jelas bahwa kalau manusia ingin mau merubah keadaannya harus berusaha. Inilah yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, sekarang apa contohnya dari kedua takdir itu, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq? Kita bahas yang pertama, contoh takdir mubram, yaitu satu, datangnya hari kiamat. Jadi datangnya hari kiamat itu pasti datang, karena sekali lagi termasuk takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang kedua, jenis kelamin bayi atau seseorang. Jadi termasuk
takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia adalah jenis kelamin, ya, laki-laki ataupun perempuan. Walaupun dalam berita-berita yang ada atau kalian bisa kadang dapat melihat dalam tayangan TV, ada seseorang yang operasi plastik, akhirnya dia merubah penampilannya, yang laki-laki menjadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Itu juga ada. Namun sekali lagi, Allah tidak bisa dibohongi. Allah sudah menetapkan jenis kelamin mereka tetap tidak bisa dirubah. Walaupun secara penampilannya kasat mata dia yang sebenarnya laki-laki, namun kok berubah penampilannya seperti perempuan, tapi sekali lagi Allah tidak bisa dibohongi. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan, karena ini termasuk takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Yang ketiga, takdir yang tidak bisa dirubah adalah kematian seseorang. Jadi yang namanya kematian ini sudah ditetapkan oleh Allah tadi sejak zaman azali. Sehingga kalau sudah datang kematian, maka seseorang tidak akan bisa mengelak pun atau menghindari. Kalau sudah mati dalam keadaan apapun, dia akan mati. Entah mati dalam keadaan usia muda, remaja, atau tua. Itulah kematian. Yang keempat adalah jodoh. Jodoh termasuk takdir yang tidak bisa dirubah. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalau kalian melihat ada seorang pasangan pemuda-pemudi sering berboncengan padahal dia bukan muhrim, padahal dia bukan istrinya. Namun kalau dia itu tidak jodohnya, sampai kapanpun tidak akan menjadi jodohnya. Dan sebaliknya, walaupun tidak pernah berjumpa, kalau dia itu jodohnya, maka akan tetap menjadi jodohnya. Nah, inilah sekali lagi anak-anakku, jodoh termasuk takdir yang tidak bisa dirubah. Sehingga orang yang berpacaran itu sebenarnya adalah sangat merugi, karena banyak menimbulkan perbuatan maksiat dan dosa. Jadi sekali lagi, pacaran tidak ada manfaatnya, karena jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, takdir yang tidak bisa dirubah lagi adalah tentang usia seseorang. Jadi usia manusia, usia seseorang ini juga sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Kapan manusia itu akan meninggal, usia berapa manusia akan meninggal. Bisa jadi manusia meninggal usia 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, atau 60 tahun, atau baru lahir langsung meninggal. Ini sekali lagi takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Lantas sekarang contoh takdir mu'alaq. Sekali lagi, apa takdir mu'alaq tadi anak-anakku? Yaitu takdir atau ketetapan Allah yang masih bisa dirubah oleh manusia dengan jalan usaha dan berdoa. Contohnya apa? Satu, orang yang bodoh ingin menjadi pandai, maka dia harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, jadi orang yang bodoh, kebodohan itu bukan merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, tapi takdir yang bisa dirubah. Yang kedua, orang yang miskin ingin menjadi kaya. Jadi kemiskinan ini juga termasuk takdir yang bisa dirubah. Orang yang miskin bisa menjadi kaya dengan jalan bekerja keras dan rajin dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu lihat, bisa kalian lihat, banyak sekali orang-orang yang dahulunya itu miskin bisa berubah menjadi kaya. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan itu bukan merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, tapi takdir yang bisa dirubah. Kemudian contoh yang ketiga dari takdir mu'alaq, yaitu orang yang sakit menjadi sehat. Jadi ketika kita sakit, jangan lantas kita mengungkapkan sakit itu adalah takdir Allah,
kalau nanti waktunya sehat juga sehat, waktunya tidak sehat itu pasti tidak sehat. Tidak seperti itu. Ternyata sakit ini merupakan takdir mu'alaq atau takdir yang masih bisa dirubah. Orang sakit bisa menjadi sehat, bisa menjadi sembuh dari sakitnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan mencari obatnya, dengan jalan mencari dokter dan sebagainya. Ini sekali lagi karena sakit bukan merupakan takdir yang tidak bisa dirubah, tapi takdir bisa dirubah. Jadi sekali lagi, kalau kalian misalkan diuji oleh Allah dengan sakit, maka jangan lantas putus asa mengucapkan langsung takdir, tidak bisa dirubah. Itu pemahaman yang keliru. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, itu pengertian qada dan qadar, kemudian takdir, ya, ada dua macam itu tadi. Sekarang kita lanjut, apakah fungsi iman kepada qada dan qadar? Fungsi iman kepada qada dan qadar diantaranya satu, membangkitnya rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Jadi kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, ini bisa menumbuhkan motivasi atau membangkitkan, ya, motivasi untuk selalu berusaha dan bertawakal. Karena sekali lagi ada takdir yang bisa dirubah. Inilah yang akan merangsang kita untuk memotivasi diri kita untuk selalu berusaha. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan dan tidak mudah putus asa, karena sadar bahwa segala-galanya dari Allah. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa qada dan qadar itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita diuji oleh Allah harus bersikap sabar. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ucapan tersebut bisa disebut dalam bahasa Arabnya adalah tarji atau istirja. Jadi ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu disebut ucapan tarji atau istirja. Kemudian dalil yang kedua kita diperintahkan untuk bersikap sabar, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dari dalil ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang beriman pun akan tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia bisa lolos dari ujiannya itu, maka dia termasuk atau orang itu termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi, orang beriman pun akan diuji oleh Allah untuk menentukan kadar keimanannya, keistimewaan keimanannya, kuat imannya seseorang. Kemudian fungsi iman yang ketiga, tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Sekali lagi, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika kita sudah memahami qada dan qadar bahwa segala sesuatu itu adalah ketetapan dari Allah, maka ketika kalian itu berhasil atau menjadi orang yang kaya, jangan sampai sombong. Karena sekali lagi, kekayaan itu juga adalah pemberian Allah. Dan sebaliknya ketika gagal, tidak usah berkecil hati atau putus asa. Yakinlah bahwa di balik kegagalan itu ada kesuksesan. Ya.
Kemudian yang keempat, sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, ketika kita menerima suatu musibah, maka sikap kita harus bersikap sabar. Ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan, maka sekali lagi kita harus sabar. Dan kita kembalikan, kita ingatkan diri kita bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Semuanya sudah diputuskan oleh Allah. Dengan bersikap seperti itu, insya Allah diri kita nanti terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, anak-anakku, fungsi iman pada qada dan qadar yaitu meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Dari orang yang beriman kepada qada dan qadar, itu dalam dirinya pasti akan tumbuh sikap sabar, takwa kepada Allah, dan hidupnya selalu istiqomah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, fungsi beriman kepada qada dan qadar telah kita pelajari. Lantas apa sekarang ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Cirinya diantaranya orang beriman kepada qada dan qadar yaitu satu, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Sekali lagi, karena segala kesuksesan atau keberhasilan yang kita capai tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah, tidak terlepas dari pemberian Allah, maka kita tidak boleh bersikap sombong. Yang kedua, tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. Ya, tadi sudah dijelaskan, kalau kita sudah yakin bahwa kesuksesan dan kegagalan itu merupakan takdir Allah, maka kita jangan sampai mudah putus asa. Yang ketiga, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala ujian itu semuanya adalah kehendak Allah. Dan barang siapa dia bisa terhindar atau lulus dari ujiannya, maka dinyatakan dia termasuk orang yang benar-benar beriman. Tadi dalam sebuah dalil tadi dikatakan orang yang beriman itu tetap akan diuji oleh Allah. Yang kelima, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Jadi ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, sudah melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan istilah tawakal. Yang keenam, ciri orang beriman kepada qada dan qadar yaitu tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah meyakini bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu ditetapkan oleh Allah, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah ya, tempat kita meminta pertolongan. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang menjerumuskan iman kita, yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, lantas apa hubungan qada dan qadar? Ya. Jadi hubungan qada dan qadar itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Karena tadi dikatakan bahwa qada itu adalah rencana atau ketetapan atau keputusan Allah, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Artinya apa? Hubungan qada dan qadar, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah, kemudian Allah pasti akan melaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu dinamakan dengan qadar. Inilah hubungan antara qada dan qadar.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, demikian materi kali ini yang berjudul Qadha dan Qadar. Barangkali nanti masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan baik lewat chat WA atau ke grup kelas atau japri secara pribadi, silahkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat terhindar dari wabah corona ini. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan kita cepat masuk dan bisa bertatap muka, bertemu kembali dengan teman, dengan Bapak Ibu guru semuanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.